saya berada di sebuah desa Karanganyar, di mana desa Karanganyar kali ini adalah sebuah desa sebagai penghasil garam terbesar di Madura. Mumpung weekend nih gengs, kali ini saya akan mengulas, menelusuri bagaimana cara produksi garam di daerah desa Karanganyar, Sumeneb, Madura. Berbicara tentang garam gengs, tentunya kalian pasti ingat ketika Anda akan memasak, yaitu sebagai penambah rasa asin pada suatu makanan. Dan kali ini, perjalanan saya dimulai dari tempat penampungan air proses pembuatan garam, atau yang dinamakan dengan waduk. Dan di tempat waduk ini, air dialirkan dari sungai, yang lalu ditampung yang sangat lama untuk menjadi air yang siap pakai atau memenuhi syarat untuk dilanjutkan dalam pembuatan proses garam tentunya geng. Dan ternyata geng, waduk di tempat ini tidak hanya digunakan untuk pembuatan garam, airnya juga bisa digunakan untuk memelihara ikan di saat musim hujan geng. Ternyata di sini ada yang menarik geng. Terdapat sebuah kincir angin. Tentunya di sini bukan Belanda ya geng, masih tetap di Pulau Garam, Madura. Kincir angin di sini, geng, berfungsi untuk mengangkat air atau memindahkan air dari waduk yang rendah ke waduk yang lebih tinggi, geng. Duh. Di sana yang kita lihat adalah tempat orang beristirahat para petani ya, gengs. Tentunya ketika kita merasa lelah, beristirahatlah lebih baik geng, seperti hati kita ya geng. Hahaha. Masih semangat ya gengs. Tentunya kita akan terus lanjut ke proses pembuatan garam selanjutnya gengs. Di sini terdapat waduk yang sudah jadi gengs. Sudah nampak garam kristal gengs. Garam di sini sudah siap untuk dikumpulkan lalu diangkut ke pabrik. Mari kita lihat gengs. Cuaca yang semakin panas membuat saya terus bersemangat gengs. Kali ini saya mencoba membantu para petani untuk memindahkan garam yang sudah siap diangkut ke pabrik. Duh, gak kerasa geng, panas terik matahari yang berada di tempat kali ini geng, sekitar 30 sampai 34 derajat Celcius geng. Bayangkan geng, berapa panasnya di daerah ini geng. Sekali saya coba geng, rasanya minta ampun deh. Ada yang unik geng. Kereta dorong yang saya pakai kali ini adalah hasil kreativitas para petani geng. Tentunya kekuatan kereta dorong ini tidak bisa diragukan lagi geng, karena bisa mengangkut 70 sampai 80 kg. Lanjut ya geng, setelah garam dikumpulkan oleh para petani, maka garam diangkut ke pabrik menggunakan mobil khusus, yaitu truk si kuning. Proses timbangannya geng sangat unik sekali, di mana truk hanya cukup berhenti di atas besi timbangan yang sangat besar geng. Lalu truk lanjut membawa garam ke dalam gudang. Akhirnya proses pembuatan garam kali ini sudah selesai geng. Maka saya beristirahat di tempat pengistirahatan para petani geng. Jangan lupa ya geng untuk like, comment, and subscribe ya geng. Sampai jumpa di pertemuan konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.